Nah, setiap karakter One Piece ini punya karakter yang berbeda-beda, tapi esensinya sama, yaitu membawa impian yang membawa perubahan besar dalam hidup mereka. Nah, sebenarnya dalam ya filosofi dari One Piece ini, Mas Eril, ketika sebuah kritik sosial yang justru lucu, yang justru sangat soft, ditanggapinya sebagai sesuatu yang menyeramkan, apa yang seharusnya ketika nasi sudah menjadi bubur, apa yang seharusnya sekarang dilakukan agar tidak terjadi lagi razia-razia? Ya, pertama-tama harus ada statement yang tegas dari pemerintah. Kalau kita melihat pejabat-pejabat pemerintah yang membuat statement selalu bercabang, selalu mengakui bagian dari kebebasan berekspresi, ada tapinya, selalu ngekor di belakangnya tapi ini. Jadi harus membuat statement yang tegas terkait bahwa kami melindungi hak atas kebebasan berekspresi. Jangan berbuat statement yang bercabang-cabang yang bisa diinterpretasikan bisa membingungkan di publik. Sebenarnya pemerintah menjamin gak sih kebebasan berekspresi kita ini? Karena dia mengatakan kebebasan berekspresi dijamin, tapi ada ekornya di belakang tapi bla 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 bla. Jadi harus berhenti membuat statement-statement yang bercabang dan harus ada statement yang tegas bahwa pemerintah dalam hal ini menjamin kebebasan berekspresi di Indonesia. Masyarakat bebas apapun melakukan ekspresi damai terkait menggunakan One Piece selama itu diekspresikan secara damai. Kalaupun sebenarnya pemerintah ingin melihat fenomena One Piece ini kan banyak hal positif yang bisa digali dari sana. Pemerintah bisa mendorong masyarakat. Oke, apa nilai-nilai dari One Piece yang bisa kira-kira dikembangkan untuk merajut persatuan dan kesatuan di Indonesia? Itu sangat bisa sekali. Tapi sayangnya pemerintah tidak mengambil langkah itu, malah membuat reaksi yang berlebihan, dan semakin berlebihan reaksi dari pemerintah, semakin banyak rahasia atau semakin banyak penyitaan, semakin masif perasaan tertindas di masyarakat. Masyarakat bakalan merasa bahwa hak kita dirampas ini hanya karena berbicara mengenai One Piece, hanya karena mengibarkan bendera One Piece. Jadi harus berhenti untuk melakukan intimidasi ataupun represi terkait ekspresi di masyarakat. Semakin direpresi, maka masyarakat juga pasti makin merasa bahwa kebebasan mereka untuk berekspresi, bersuara itu dirampas oleh negara. Baik, Romo, apa yang harus dilakukan saat semua sudah terlanjur seperti ini? Masyarakat sudah menerima intimidasi, padahal Pak Presiden sebenarnya santai-santai aja. Saya jangan melihat ini ya, apa yang dikatakan seorang filsuf namanya Michel Foucault, itu menarik. Di mana ada afirmasi kekuasaan, di situ akan ada resistensi. Gampangannya gini Mbak, kalau di tembok putih dicat putih terus ditulis di situ dilarang coret-coret di bawah ini. Saya yakin hari berikutnya akan coret-coret. Ya. Ini yang disebut di mana ada afirmasi kekuasaan akan muncul anti kekuasaan. Nah, bagaimana supaya reaksinya tidak berlebihan dengan mengatakan melarang? Salah satunya adalah diadakan diskusi publik. Dengan begitu ruang dialog dibuka. Jangan cepat-cepat melarang. Jadi saya kira ini pembelajaran yang bagus juga untuk pemerintah. Bagaimana supaya kalau ada suatu fenomena yang kira-kira orang tidak tahu, dibicarakan dulu dong. Ditanyakan dulu, kalau perlu ada FGD ya. Forum Group Discussion dengan mengundang tokoh-tokoh pemikir-pemikir yang mengetahui bidang itu, sehingga tidak cepat-cepat langsung bereaksi reaktif gitu. Itu kalau menurut saya. Mas Arya sebagai penggemar One Piece, ini rencana mau mengibarkan bendera One Piece juga di rumah sebelah bendera merah putih mungkin? Kalaupun ngibarin juga kayaknya ya cuman ngibarin buat lucu-lucuan aja sih. Tapi kayaknya ya tetap merah putih lah. Tapi saya setuju sama Pak Moko, kayak harusnya dibuka dulu ruang dialognya, jangan tiba-tiba langsung melarang, jangan tiba-tiba intimidasi. Cari tahu dulu One Piece itu apa, karena komiknya itu ada, komiknya itu dijual dan bisa dibaca gitu. Maksudnya kenapa nggak mau cari tahu dulu? Tapi langsung takut kan, budayakan membaca itu kan salah satu idiom yang bagus ya. Baca dulu, cari tahu dulu, baru boleh bereaksi. Jangan parno dulu ya Mas ya. Jangan parno dulu. Ini belum tahu One Piece itu apa, tiba-tiba wah tuduhan makar. Nah kalaupun ada tuduhan itu, siapa sebenarnya yang ngomong
ingin menggulingkan pemerintah tuh siapa? Cari aja orang itu, bukan One Piece yang salah gitu loh. Kayak harusnya diskusi dulu, dialog dulu. Pada akhirnya presiden kita Pak Prabowo Subianto juga santai-santai aja. Jadinya kayak, lah kok jadi beda nih pada ngobrol apa enggak sebenarnya nih. Kayak ini ngobrolin dulu nggak sih sebenarnya, tiba-tiba berstatement aja, tiba-tiba ngasih arahan aja. Karena lagi-lagi One Piece seindah itu, One Piece sebagus itu untuk ditakuti. Nggak pernah kebayangin One Piece bakal jadi gini ya, Mas? Nggak bakal kebayang saya diundang TV-TV berita untuk ngomongin One Piece. Jadi kayak ya sebenarnya senang juga sih One Piece. Wah, di Indonesia booming. Tapi semoga dengan booming ini diiringi dengan membaca, mencari tahu One Piece itu apa sehingga tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu gitu sih. Baik, terima kasih Mas Arya, Romo, Mas Hairil, terima kasih. Dan ketika kebebasan berekspresi kemudian ditanggapi dengan ketakutan, di mana lagi masyarakat mempunyai saluran untuk mengungkapkan unek-uneknya. Saya Anisyada Suki, demikian The Prime Show, sampai jumpa.